mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu bulan suci Ramadan. Kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Nah baik, kali ini kita akan bicara temanya agak sedikit sensitif ya. Istri satu rasa empat. Kenapa ini saya ambil? Karena banyak pertanyaan. Ustadz, ini poligami sedang ngetren Ustadz. Gimana nih pada pengen poligami? Gak usah ditanya semua bapak-bapak. Kalau ditanya ya pengen isinya banyak. Kalau perlu ganti setiap sebulan sekali gitu kan. Enggak Ustadz ya, karena enggaknya karena kondisi aja. Kalau ditanya terus terang mungkin iya pengen ganti, kayak nafsu itu begitu itu. Enggak bisa ditipu gitu kan. Cuma gitu kan, dalam Islam gitu kan, kemudian ada rambu-rambunya gitu kan. Maka saya lebih tertarik ya, istilah saya pernah membahas poligami atau inovasi. Anda nggak mau dipoligami ya Anda inovasi. Jadi istri yang nggak mau dipoligami dia harus inovasi. Gimana inovasinya? Ya jadi tadi istrinya satu tapi rasanya empat. Jadi istrinya cuma satu itu aja orangnya, tapi bisa menjadi rasanya kayak punya 4 istri. Karena apa? Karena dia pinter jaga penampilan, karena dia pinter melayani, karena dia pinter merubah moodnya, merubah suasana. Jadi seakan-akan punya 4 istri padahal cuma satu orangnya. Tapi karena apa? Ya karena dia all out gitu kan. Nah, para istri sebetulnya menjadi rasa 4 itu tidak identik dengan uang dan uang. Banyak istri mengatakan, ya nek kepengen inovasi, kepengen aku jadi apa, duitnya ndi. Selalu bilang gitu. Iya gitu, nggak masalah. Cuma kalau kebetulan suami masih dalam posisi pres uangnya, masih ya, berarti kan dia ada kemungkinan dapat kaya nanti insya Allah. Jadi masih uangnya masih biasa. Kamu nggak usah nuntut kemudian harus punya ini punya itu. Ya kreasinya kan sendiri gitu kan. Dan itu harganya tidak harus mahal. Mohon maaf ya. Kadang-kadang begini. Ini masalah pakaian aja sederhana sekali. Kadang-kadang ibu-ibu istri-istri gitu kan sering pakai pakaian itu standar gitu-gitu aja. Nah seiring berjalannya waktu menikah kadang-kadang perlu disiapkan ketika anak-anak tidak bersama atau situasinya pas di kamar, misalnya Anda pakai pakaian yang seksi, ya boleh aja, nggak masalah. Pakai pakaian yang kemudian kayak orang nakal dalam tanda petik ya, nggak masalah ya, karena ada hadisnya itu kan. Ya, jadi istri yang seperti pelacur pada suaminya itu pahalanya seperti orang jihad gitu ya. Jadi artinya apa? Ini pelacur itu kenapa? Karena pelacur itu kan sangat menarik bagi laki-laki gitu kan. Nah, ketika istri itu bisa seperti pelacur yang menarik suaminya, itu udah rasanya kayak 4 itu. Hari ini pakaiannya ini, hari ini pakaian ini, jadi luar biasa. Ustaz, serah mikir aku Ustaz, aku tua. Ini banyak orang yang sudah bilang gitu. Wow, duitnya rano, gelem waktu ini gelem ya wis. Nah ini jadi masalah kalau udah begitu. Nah jadi nggak mau berjuang. Jadi ibu-ibu yang dalam tanda petik tidak setuju poligami boleh, tidak setuju loh ya, bukan menolak ya. Kalau menolak itu nggak boleh, karena itu kan Qur'annya udah bilang ada. Boleh dilakukan. Jadi kalau Anda menolak berarti menolak Quran. Nggak bisa. Yang ada Anda nggak setuju. Artinya saya nggak akan melakukan karena nggak pengen Ustaz dipoligami. Boleh seperti itu ya. Tapi poligami saya menolak keras. Nggak ada itu ajarannya. Wah itu haram. Nggak boleh. Itu Quran ada. Yang benar adalah poligami itu boleh. Tapi mau poligami atau tidak itu urusan masing-masing. Itu ranahnya adalah personal. Jadi ketika ibu tidak setuju dengan poligaminya, ya konsekuensinya ibu harus merubah sikap, merubah fisiknya, totalitasnya. Dan itu kadang-kadang memang harus pakai anggaran, meskipun nggak semuanya gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang sepele-sepele aja. Mohon maaf ya, mungkin secara penampilan dia seperti orang biasa, tetapi kemudian layanannya istimewa. Contoh, misalnya kalau udah sampai rumah, dia bilang, Bapak mau makan minum apa Pak? Saya siapkan, jadi seperti kayak masuk restoran. Selamat siang Bapak, alhamdulillah udah pulang ke rumah. Mau makan dulu, mau minum dulu, atau mandi, atau mau apa? Wah coba begitu. Suami langsung, wah ini sih saya nih, wah menarik ini gitu kan. Jadi dia menjadi wow, sampai rumah dia kangen dengan rumah. Kadang-kadang istri begitu sampai rumah nggak bilang gitu, malah sampai jam berapa nih? Punya gini, nah ini jadi masalah gitu loh. Nah jadi ayo ini di bulan Ramadan ini kita perbaiki semuanya, komunikasinya, layanannya, semuanya saling berbenah. Introspeksi ya suami ya istrinya saling introspeksi. Nah dengan begitu mudah-mudahan gitu kan Allah bukakan keberkahan. Jadi rezeki akan datang pada suami istri yang nggak pernah kisruh, yang nggak pernah bertengkar. Jadi kalau Anda sering tengkar sama suami istri, sering marah-marahan, ya mohon maaf rezekinya nggak bisa turun itu. Jadi kalau mau turun rezekinya, marilah kita sambut
Ramadan ini dengan senyum pada pasangan kita, senyum pada anak kita, senyum pada keluarga kita. Mudah-mudahan dengan senyum-senyum itu, dengan kebahagiaan yang kecil-kecil, tapi kita syukuri, nanti Allah akan turunkan rezeki itu. Amin ya. Jadi sekali lagi, daripada Anda berdebat poligami nggak poligami, lebih baik istri-istri Anda kemudian merubah diri. Istri boleh satu, tapi rasanya kayak punya 4. Daripada istrinya 4, rasanya cuma satu karena marah semua, kisruh semua, malah jadi masalah. Kelihatannya mau bahagia malah sengsara. Jadi jangan sampai begitu. Jadi apapun pilihan Anda monggo ya. Yang paling penting adalah Anda yang kemudian memilih diri untuk tetap monogami. Ya, Anda bisa mencoba istri 1 rasa 4. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.